Anda misalnya mau terbang, itu di depan airport biasanya ada asuransi itu. Lalu Anda beli asuransi dengan maksud supaya kalau Anda celaka, Anda untung. Jadi nyawa Anda itu dijamin oleh si asuransi itu. Tetapi begitu Anda masuk pesawat, Anda berdoa supaya jangan celaka. Jadi Anda menguntungkan si asuransi kan? Itu cara orang beragama mensubsidi kapitalisme namanya tuh kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat BWM, kembali kami hadir. Kali ini masih bersama dengan para millennials yang mau melanjutkan kuliah mengenai etika lingkungan dengan pakarnya. Siapa lagi kalau bukan dengan Mas Rocky Gerung. Selamat menyaksikan dan salam akal sehat. Misalnya COVID. Problemnya apakah COVID itu adalah gangguan terhadap manusia? Atau COVID justru adalah antibodi bumi yang ingin menghalangi virus yang namanya antroposentrisme. Itu debat filosofinya panjang. Kalau kita anggap COVID itu adalah pengganggu kesehatan kita, si COVID juga bisa bilang, kalian yang mengganggu kesehatan kami sebagai virus. Karena itu kami serang balik, counter attack gitu. Nah itu diskursusnya bisa panjang gitu. Dalam soal COVID misalnya, COVID tadinya menumpang pada kelelawar. Lalu dia pindah pada manusia, jadi penyakit. Pada kelelawar dia biasa aja, jadi penyakit. Sekarang problemnya adalah bagaimana memindahkan kembali COVID itu ke habitatnya yang tidak membahayakan manusia. Kan sebetulnya itu problemnya, pindahkan ulang dia ke habitatnya. Yang terjadi adalah cari vaksin, mau berantas dia tuh. Si COVID merasa gue mau diberantas, maka dia lakukan mutasi lebih cepat dari pencarian vaksin. Kan itu nggak ketemu-ketemu. Kan itu, logikanya begitu, filosofinya begitu. Kalau kita punya secara teknologi punya peralatan untuk oke, COVID, aku pindahkan kembali engkau ke habitatmu awal. Kan itu yang mesti dicari sebetulnya tuh. Bukan mencari vaksin untuk mengusir dia dari tubuh. Begitu dicari vaksin, defense mekanismenya muncul. Nah ini filosofinya di situ tuh. Yang secara teknis mungkin orang anggap, waduh, mindahin bagaimana caranya mindahin virus dikembalikan ke kelelawar. Secara logika mestinya begitu, karena dia pindah habitat aja kan. Sama seperti kasus hari ini, orang marah-marah pada Anies karena dianggap Anies itu menyebabkan capital outflow. Gara-gara Anies ngomong PSBB, maka Indonesia kehilangan investor. Ini kan jalan pikiran politik. Padahal kalau kita lihat dari kacamata sebagai drone, kita lihat dari atas, si investor itu justru berpikir rasional. Yaitu bahwa keterangan Anies menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa mengatasi COVID. Oleh karena itu kami pergi dari Indonesia tuh. Kan justru itu keterangannya tuh. Jadi dolar itu pindah habitat dari pasar saham, dia pindah ke SBN, surat utang negara. Karena dianggap bahwa di dalam SBN dia lebih aman. Jadi dolar cuma pindah habitat sebetulnya. Tentu ada dolar yang pindah betul habitatnya balik ke Amerika. Dia pulang aja mudik ke sana. Karena menganggap ngapain ada di Indonesia, sementara 59 negara melockdown Indonesia. Jadi bukan Anies yang melockdown Indonesia. 59 negara lockdown kita. Itu problemnya. Sama seperti soal COVID tadi. Jadi dari sudut pandang lingkungan, problemnya adalah saya setara dengan COVID. COVID itu pindah habitat ke saya sebagai manusia dan dia jadi kimia yang merusak paru-paru. Nah karena itu kita mesti pindahin dia ke tempat yang awalnya itu, habitat aslinya. Manusia mengambil kesimpulan, enggak, dia harus dibasmi itu. COVID bereaksi. Lu mau basmi gue, oke, gue mutasi lebih cepat. Karena sel gue lebih mudah mutasi. Kalian manusia itu kompleks, mutasinya lama itu. Jadi itu soalnya. Nah itu tadi, thin principle-nya tadi adalah
menghargai status ontologi yang setara antara saya dan COVID. Kenapa? Karena ada prinsip only one earth. Jadi prinsip etis terakhir adalah bumi ini hanya satu. Share terhadap bumi itu tidak berarti ada hierarki. Fungsi COVID ada, fungsi manusia ada, tapi tidak berarti manusia ada di atas COVID itu. Nah buktinya COVID yang menang. Partai politik berupaya untuk beroposisi, tidak berhasil. COVID sekali beroposisi, lumpuh seluruh kabinet. Jadi namanya itu reverse logic, logika yang dibalikkan oleh, ya kalau dalam environment etik kita anggap arogansi antroposentrisme menyebabkan pantul balik dari makhluk yang lain. Jadi kita terima itu sebagai ya nasib yang mungkin diselesaikan oleh hukum evolusi itu. Nanti ada semacam homeostatis baru bahwa oke. Tapi after all kita sebagai makhluk yang dianggap punya kecerdasan, dan kita itu cuma kita klaim sendiri sebetulnya kan, kecerdasan itu, dan kecerdasan kadang-kala sifatnya kalkulasi rasional. Kalkulasi rasional kita seringkali tidak bisa dibaca oleh alam karena alam menulis jenis rasionalitasnya sendiri. Jadi alam punya sistem rasionalitasnya yang berupaya kita baca tuh. Yang kita baca bagian teknis dari alam. Kita lupakan bahwa alam juga memproduksi kontra etis. Nah ini kerumitan itu. Mungkin nanti di bagian ketiga saya coba eksplorasi. Tapi kita legakan dulu pembicaraan untuk tadi bagus tadi dia Nadira ajukan problem yang real antara ekologi dan ekonomi. Dalam soal itu apa yang mesti dipilih? Prabu mengingatkan tentang sejarah perjuangan environment dan ingin menuntut di mana batas yang batas air antara manusia dengan yang non human itu supaya terjadi tadi fakta integritas antara manusia dengan non human itu. Kalau dia ada fakta integritas kan kita mesti, kalau saya bikin perjanjian dengan COVID, bukan saya yang menentukan vaksin ini buat COVID. COVID bisa usulkan vaksinnya begini loh supaya win-win solution. Kan itu namanya fakta integritas. Oke, yang lain. Atau diantara kita ngobrol, jangan ke saya saja. Anda boleh tanggapi segala macam. Yap. Ya, saya ingin bertanya Pak Ruki tentang rekayasa genetika. Menurut Pak Ruki sendiri itu apakah rekayasa genetika itu adalah solusi dari environment etik atau malah itu menjadi problem di environment etik itu sendiri? Gimana menurut Bapak? Kalau kita bilang rekayasa genetika itu kita berupaya melakukan mutasi di laboratorium sebetulnya kan. Sebetulnya evolusi itu selalu konsepnya rekayasa genetik, tapi secara natural. Kalau dia dibuat di laboratorium, dia jadi post natural nature. Saya tulisin istilahnya dulu ya. Post natural nature. Artinya alam nature pasca yang alamiah itu. Laboratorium itu adalah post natural nature. Jadi evolusi yang kalau kita sebut evolusi yang rekayasa boleh juga. Kenapa? Karena waktu kita lakukan rekayasa genetik kan materinya kita preteli lalu kita hubungkan ulang. Itu yang namanya melihat alam secara mekanistis, bukan secara organis. Kalau secara organis, alam sendiri merekayasa dirinya tuh, di dalam rentang panjang evolusi. Tapi kita bisa perpendek timeline evolusi itu di laboratorium dengan mengutak-ngutik genetik. Saya kasih contoh yang sering saya terangkan dalam kuliah itu. Stem cell termasuk? Ya, stem cell ya dimaksudkan untuk itu kan, untuk kepentingan pragmatis terapi, maka stem cell diatur. Kan kita bisa buat stem cell aja sebetulnya tuh. Dengan kalau kita tahu compound dari sel ya bisa dibikin kan. Kalau misalnya ruangan ini saya sebut ruangan U, universe. Lalu ada
nyamuk kecil, terus si Prabu ketepok nyamuk itu. Nyamuk itu mati itu. Maka ruangan ini berubah jadi O minus N, minus nyamuk. Jadi U baru sama dengan U minus N. Karena nyamuknya hilang itu. Itu keterangan teknis aja. Nyamuk hilang. Tapi keterangan ekologis mengatakan bahwa kalau nyamuknya hilang, itu berarti sarang laba-laba nggak diperlukan lagi. Laba-laba nggak akan bikin sarang. Karena nggak ada nyamuk. Kalau nggak ada sarang laba-laba, itu berarti burung hantu itu nggak akan beredar di hutan karena dia nggak akan makan laba-laba. Dan seterusnya ekosistem itu. Jadi dia bukan sekedar U minus N, tapi jadi non-U. Ruangan ini jadi non-U karena hilangnya satu faktor. Nah, rekayasa tidak memperhitungkan ini. Karena di laboratorium semua ini dikontrol kan. Faktor itu. Itu bedanya kan? Berarti kan kalau teknologi itu kan biasanya diciptakan buat ngebantu manusia, bukan buat kayak mempertahankan lingkungan. Nah tapi pasti nih kan manusia pakai teknologi itu kalau misalnya udah kayak keenakan kan jadi kayak lupa. Enakan. Ya, jadi kan kayak pakai terus gitu kan. Jadi kayak Konsumtif. ya, jadi ya biasanya dari teknologi itu pasti menghasilkan dampak negatif kan. Jadi apa sebenarnya si teknologi itu tuh baik apa malah sebenarnya tuh kayak ngebuat sesuatu itu malah Ya. Ini selalu jadi pertanyaan dalam kampanye politik kalau ada kontestan ngomong tentang teknologi lalu ada pertanyaan itu baik apa buruk sih Pak tuh. Mak-mak pasti bilang buruk teknologi itu. Karena bikin anak saya ada 24 jam di handphone. Tapi anaknya bilang juga, ibu juga pagi-pagi udah pegang handphone tuh. Jadi bagi dia anaknya buruk kalau pegang teknologi, kalau dia enggak tuh. Karena mak-mak mesti saling berkicau dengan mak-mak di sana untuk cari tahu harga cabai berapa tuh. 02 masih bisa dipercaya apa enggak kan gitu. Problem. Jadi selalu ada yang palsu di dalam cara kita mempersoalkan itu. Nah tentu dianggap selalu bahwa teknologi itu adalah ekspansi dari peralatan manusia. Tuh. Cangkul adalah ekspansi dari tangan. Kita pakai straw begini kan teknologi. Saya mesti minum jus pakai straw. Straw ini adalah extension dari tenggorokan saya sebetulnya. Tuh. Tapi dia memudahkan. Tapi sekaligus dia membuat enzim di rongga mulut saya nggak bekerja karena jusnya langsung masuk ke esofagus terus turun ke gastro. Padahal enzim saya memerlukan pengunyahan supaya diproduksi enzim pencernaan. Tapi kalau kita pelajari misalnya, kan mulut kita itu adalah desinfektan pertama, air liur kita adalah sanitizer pertama. Kalau dia pakai straw, dia nggak melalui desinfektan, maka sebetulnya lebih berbahaya pakai straw. Karena air liur tidak bisa diabaikan fungsinya untuk get sanitized. Jadi kita bilang teknologi itu buruk. Karena dia membuat yang natural itu dilampaui, di bypass. Jadi orang bilang ini teknologi juga. Jadi semuanya soal begituan. Nah satu hal sebetulnya yang jadi soal adalah batas ekspansi teknologi itu. Dan biasanya soal begituan di dunia akademis itu ada yang disebut komunitas etis. Di Amerika ada yang disebut komunitas etis untuk mengatur ekspansi teknologi. Stem cell misalnya, ekspansinya seberapa supaya kalangan agama nggak terganggu pikirannya. Bahwa ini kan artinya memperpanjang usia manusia tuh, berarti nggak akan mati-mati manusia. Tapi juga prinsipnya loh kan Anda ingin agar supaya kehidupan itu makin lama makin bagus. Maka lifespan-nya diperpanjang. Jadi soal stem cell jadi debat di situ bukan karena fungsi stem cell itu sebagai peralatan baru untuk memperpanjang usia, tapi karena dia mengganggu prinsip teologi itu.
prinsip eskatologi, prinsip telos, bahwa manusia punya telos, jangan diatur sekarang. Nah karena itu yang disebut rekayasa itu, dia jadi problem religius sebetulnya daripada problem teknologinya sendiri itu. Sama seperti yang saya sering terangkan bahwa kalau Anda misalnya mau terbang, itu di depan airport biasanya ada asuransi itu. Lalu Anda beli asuransi dengan maksud supaya kalau Anda celaka, Anda untung. Jadi nyawa Anda itu dijamin oleh si asuransi itu. Tetapi begitu Anda masuk pesawat, Anda berdoa supaya jangan celaka. Jadi Anda menguntungkan si asuransi kan. Itu cara orang beragama mensubsidi kapitalisme namanya tuh kan. Nah Tuhan juga marah tuh. Ngapain Anda udah beli. Kalau Anda mau berdoa, Anda percaya bahwa Anda akan saya selamatkan. Ngapain Anda minta jaminan asuransi? Begitu beli asuransi kan Anda anggap bahwa Anda potensi untuk celaka itu. Lalu kenapa Anda mesti berdoa tuh? Jadi sambil Anda diomeli Tuhan, Anda mensubsidi perusahaan asuransi sebetulnya. Itu kira-kira begitu modelnya tuh. Nah penyelesaiannya sampai sekarang saya nggak pernah tahu bagaimana menyelesaikan membuat teknologi itu masuk ke kita. Yang saya bisa terangkan adalah bahwa nggak ada lagi batasnya sebetulnya. Karena hidup kita sebetulnya separuh adalah teknologis. Kalau Nadira ketinggalan handphone, hidup psikologinya itu sepanjang hari cemas. Jadi handphone itu adalah bagian psikologi dari Nadia. Nadia merasa aman secara psikologi kalau di sampingnya ada barang yang namanya handphone, yang sebetulnya adalah mikrorobot. Jadi setiap hari Anda bergaul dengan robot. Kehilangan handphone, kehilangan sih nggak ada soal. Kecuali dibongkar orang, lalu foto-foto pribadi diupload. Nggak ada soal, bisa dibilang, itu udah direkayasa oleh si uploader. Tapi kalau Anda ketinggalan handphone, nah itu bikin cemas macam-macam. Prabu handphonenya ketinggalan di kamar kosnya misalnya, terus pacarnya datang dibuka-buka tuh, wah ternyata ada foto lain tuh. Jadi problem kesehatan batin 2 hari 2 malam dia mesti cari. Jadi artinya yang kita sebut teknologi sebetulnya itu adalah bagian psikologi dari kita tuh. Dulu kita bedain antara teknik dan psike, sekarang dia nyatu aja. Anda bisa mual sakit psikosomatik karena memikirkan handphone Anda ada di mana. Padahal si handphone bilang ya biasa aja. Tapi sebaliknya si handphone juga punya problem karena handphone itu udah merekam habit kita kan. Udah ada psikogram, algoritma di situ. Si handphone akan merasa kenapa nggak ada yang menyentuh tut saya dan nulis tentang Jainuddin misalnya tuh kan. Biasanya pagi-pagi orang udah Jainuddin. Jadi relasi itu yang disebut sebagai tadi post natural nature. Jadi kita udah hidup di dalam alam pasca yang alamiah karena kita bergaul dengan teknologi. Nah, ada masyarakat yang masih anti teknologi. Di Inggris terkenal dengan Luddites itu. Di Amerika masih banyak orang yang nggak mau pakai listrik, yang kalangan emis itu tetap dia nggak mau pakai listrik, nggak mau pakai macam-macam. Baduy juga sering saya kalau ke Baduy itu perhatikan perkembangan hubungan antara teknologi dan culture. Kan Baduy dalam itu absolut tidak boleh pakai teknologi gitu. Tetapi satu waktu saya ke Baduy dan kok ada orang bawa aki mobil di batas desa. Ternyata orang pemuda-pemuda di situ dia datang ke batas desa buat ngecharge supaya dapat sinyal. Jadi itulah disperse saling pengaruh antara godaan teknologis dan kearifan ekologis itu. Cuman kalau Baduy saya selalu ingat prinsip mereka yaitu kalau Anda lihat rumah Baduy itu atapnya nggak beraturan, dia ada yang panjang, bambunya ada yang pendek. Sebetulnya bisa dia potong rata, tapi dia punya prinsip yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung gitu, dan itu masuk di dalam batin mereka itu. Jadi mungkin satu waktu kita riset kenapa begitu prinsipnya itu. Berarti ada problem dulu di masa lalu sehingga timbul prinsip itu tuh. Itu soalnya.
Oke, ada yang lain? Sudah, masih ada waktu ya, Ji. Oke, silakan. Oke, Pak Rocky. Yes. Ya ini Tom. dari apa namanya pandemi ini kan banyak juga tulisan-tulisan atau artikel yang menyebutkan bahwa ada suatu kayak kemiripan gitu Pak. Misalkan kayak Black Death dulu di Eropa tahun 1347 sampai 1500-an gitu. Dan ini kan berdampak waktu di Black Death itu atau definisi apa istilah umumnya maut hitam ya. Ada yang bilang gitu. Ya, ini kan berdampak pada politik, ekonomi, sosial, budaya segala macam. Misalkan ada pemberontakan di Paris, di London, dan juga di Italia, di Florence kalau nggak salah. Dan juga katanya juga akibat dari dampak dari pandemi Black Death itu memunculkan reformasi gereja. Ada yang beranggapan seperti itu. Nah, ada kemiripan dari itu dan COVID-19 kayak sekarang. Jadi dan juga ada yang meneliti juga bahwa Black Death itu muncul dari Wuhan juga, dari Cina juga. Tapi ya mungkin masih bisa dielaborasi lagi dan juga dengan akibatnya sekarang mungkin hampir mirip. Nah, zaman itu kan belum ada yang kita bilang sekarang belum ada kemajuan teknologi kayak seperti sekarang gitu. Dan tapi saya pikir mungkin seperti sama gitu, karena di era sekarang juga kita juga belum apa ibaratnya belum tahu apakah di sana itu mungkin pakai apa namanya obat segala macam, tapi juga sekarang kan tidak bisa apa ya istilahnya ya sama-sama tidak mengetahui apakah ada ujungnya gitu kayak seperti Black Death itu bahkan sampai berubah era segala macam. Dan nah kita juga belum tahu apa COVID ini selesai, apakah ada vaksinnya dan bisa selesai sampai vaksin itu ada gitu. Nah, mungkinkah bisa terjadi seperti itu, Pak? Jadi ada kegusaran dari kalangan masyarakat bawah bahwa misalkan ada reformasi gereja, mempercepat reformasi gereja gitu, bahwa waktu itu anggapannya bahwa agama ini tidak membantu sama sekali. Ya, betul. Di era itu. Gitu. Ya mungkin, bukan mungkin sebenarnya, saya inginkan begitu terjadi. Karena bukan secara naif, secara intuisi, karena kita nggak tahu ujungnya, maka kita berkonfrontasi tentang apa yang secara positivistik tersedia. Kita lalu masukkan teori konspirasi itu, bahwa itu ditanam di dalam bunker-bunker di Cina, tapi kemudian bocor dari laboratorium segala macam itu. Ya oke, kita taruh aja di situ semua problem itu tuh. Lalu kita bikin rekayasa di pikiran bahwa justru dengan COVID ini bisa menghasilkan ulang the new kind of humanity gitu. Jadi keakraban bisa ditimbulkan dari dalam keluarga tuh. Oke. Tapi selalu ada paradoks. Kalau dibilang misalnya cukup tinggal di rumah, intensifkan relasi antar keluarga. Kita lupa juga bahwa manusia itu adalah social animal. Dia perlu bergaul dengan orang lain. Kalau dia nggak bergaul, dia stres. Kalau dia stres, imunitasnya turun. Jadi logikanya kalau Anda tinggal di rumah, imunitas Anda juga turun. Maka potensi kena COVID lagi kan. Kan itu dialektiknya begitu kan. Kan dipamerkan ya supaya Anda bisa imunitasnya naik, bergembiralah. Ya Anda di rumah 24 jam nggak mungkin bergembira tuh. Justru stres itu. Jadi selalu ada paradoks dalam keadaan semacam itu. Nah paradoks itu yang bisa kita expand menjadi paradoks sosial. Kemarahan publik, Amerika udah terjadi sebetulnya paradoks itu. Dan orang ya udah menganggap pemerintah ini mengekang kebebasan kami. Lalu pemerintah bilang, ini demi kesehatan. Argumen baliknya benar, tidak mungkin kita sehat kalau kita tidak bersosialisasi itu. Karena sosialisasi itulah hakikat dari kesosialan manusia itu. Lockdown artinya menurunkan imunitas. Karena tidak ada kebahagiaan. Apalagi millennials yang menganggap bahwa habitatnya itu bukan rumah tuh, tetapi komunitas itu kan itu soalnya. Karena itu saya seringkali harus hati-hati menerangkan itu.
untung aja belum terbaca jalan pikiran seperti saya terangkan tadi kan. Kalau nggak nanti semua kata Pak Rocky itu kesosialan manusia mendahului lockdown. Karena itu silahkan bergerombol tuh. Bukan itu maksudnya, tapi saya mau terangkan paradoksnya selalu begitu. Setiap kebijakan ada paradoksnya itu. Nah, kita nggak punya peralatan untuk uji itu karena sera the future's not ours to see. Di Selandia Baru Bang itu agak beda. Jadi kemarin saya sempat ikut Vicon ya, webinar gitu. Jadi dia bilang di sana tuh kampanyenya bukan stay at home, tapi safe at home. Jadi aman di rumah lah. Dalam artian tadi dia bisa berbahagialah di rumah. Jadi pesan publiknya aja udah beda gitu ya. Kalau kita stay at home ya udah kamu diem aja di rumah gitu kan. Kalau di sana kayak kesana, udah kamu aman di rumah, kita sediakan apa yang dibutuhkan buat mungkin. Ya itu juga pemerintah tidak punya imajinasi untuk membuat safe, happy di dalam rumah kan. Karena anak-anak itu disuruh untuk belajar online dengan kurikulum yang baku. Saya berkali-kali saya usulkan pada pemerintah. Coba lakukan atau ambil satu modus belajar yang out of the box. Misalnya, aku ini binatang jalang. Di WA-kan ke seluruh murid. Terus minta apa yang bisa kalian terangkan dengan puisi Chairil Anwar itu. Si anak akan tunjukkan pada si ibu, maka ibu bergembira karena ibu pernah jadi penyair. Maka dia akan terangkan bahwa itu saya pernah begitu nak. Ibu itu ekspresikan, jadi bahagia. Jadi ada percakapan pedagogis dalam keadaan COVID. Ibu itu malas untuk nerangin karena si ibu mesti terangin matematik. Si anak juga malas untuk minta keterangan ibu karena ibunya marah-marah. Nah kalau pemerintah misalnya blast itu, kenapa ini disebut sebagai tahu isi? Terjadi percakapan di dapur. Maka si ibu akan bilang, begini loh nak cara bikin tahu isi ini. Jadi ada keakraban baru karena ada inovasi dari pikiran pemerintah. Itu kalau pemerintahnya ikut kuliah semacam ini tuh. Jadi dibutuhkan itu sebetulnya. Karena akhirnya orang marah-marah tuh. Ya pemerintah yang salah. Ngapain kasih kurikulum yang membuat orang bosan itu. Atau film pendek, terus didiskusikan di rumah. Jadi ibu dan anak itu berinteraksi terhadap minat baru. Nanti akan ada kirim satu anak UI atau anak Telkomsel itu buat terangin apa fungsi dari film itu di dalam membayangkan milenial ke depan. Maka terjadi percakapan. Itu maksudnya sebetulnya. Ini cuma stay at home. Terus terus ini kurikulum. Nanti pagi-pagi udah siap pakai dasi. Ngapain itu? Biar aja anak pakai celana kolor terus belajar begituan. Untuk apa sebetulnya kan? Jadi kacau cara pemerintah menangani itu. Dibikin stres anak-anak itu. Maka dia lebih mudah kena COVID. Jadi COVID sebetulnya disebabkan oleh government yang stupid. Kuat lagi gitu. Kuat lagi. Oke, yang lain. Udah habis. Kalau nggak ada kita siap-siap buat. Oke. Ini kali ya, karena lagi COVID-19 ini kan pemerintah juga mendorong masyarakat gitu, ayo jualan gitu. Sebenarnya sebelum COVID juga udah didorong untuk ayo berwirausaha gitu. Nah, tapi kan namanya misalnya memproduksi barang, makanan atau apapun itu kan menghasilkan sampah tuh. Paling gini aja sih, namanya win-win solution terhadap ekonomi lingkungan itu. Jadi kita didorong untuk berwirausaha, dari situ menghasilkan sampah, tapi gimana caranya maksudnya berdamai gitu dengan kita berwirausaha, tapi di samping itu juga kita bisa menjaga lingkungan gitu. Iya, itu tadi kurikulum semasa COVID tidak dipikirkan oleh pemerintah. Ya silahkan GoFood, iya, tapi kasih sesuatu yang bikin orang dapat benefit dari keadaan COVID ini kan. Seperti kamu maksud tadi bahwa coba pemerintah kasih insentif bahwa kalau saya pesen makanan itu jumlah sampah yang saya buat di dalam periode COVID dan sebelumnya saya bisa bandingkan itu. Lalu saya bikin riset. Maka pemerintah kasih insentif. Siapa yang melakukan riset tentang sampah rumah tangga dapat 600.000 tuh.
Bukan orang yang udah nganggur, dikasih 600.000, nggak cukup, dia ngambuk lagi kan. Kan itu sebetulnya datang dari kecerdasan aja kan. Maka nanti ada pertandingan riset tentang sampah rumah tangga antar RT. Maka terjadi webinar di antara RT buat macam-macam kan sebetulnya. Jadi banyak betul kemungkinan untuk berdamai dengan COVID ini kalau pemerintahnya punya kemampuan inovatif dari kurikulum anak-anak, soal jumlah WA grup yang pesen GoFood segala macam. Jadi sekali lagi kepanikan terhadap COVID disebabkan oleh kita tidak punya cahaya ke depan yang disenterkan oleh istana itu. Jadi kita terpaksa bikin center sendiri-sendiri kan. Coba kalau istana kasih center agak panjang, maka kita terpukau bahwa oh ternyata nggak gelap loh. Terlihat potensi politics of hope. Itu soalnya sebetulnya tuh. Ya mestinya kamu yang jadi KSP tuh. Oke, saya kira sampai di situ. Sebelum kita lanjut jadi tempat bergosip, maka kita selesaikan dulu bagian kedua dari Environmental Ethics Lecturer. Mungkin satu kali lagi nanti Mbak Wiwi BWM akan evaluasi kalau Terima kasih buat diskusi yang produktif hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tidak perlu mengucapkan merdeka.